Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keenam. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya, sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kolose pasal yang keempat ayat yang kedua. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Judul renungan kali ini, Hati yang Bersyukur, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat ODB, Seneca, filsuf besar dari zaman Romawi kuno, pernah dituduh melakukan perzinaan oleh Ratu Messalina. Senat menjatuhkan hukuman mati atas Seneca. Tetapi Kaisar Claudius memilih membuangnya ke Pulau Korsika. Kemungkinan karena Kaisar menduga tuduhan itu tidak benar. Penangguhan tersebut bisa jadi telah membentuk cara pandang Seneca tentang rasa syukur. Ia menulis, para pembunuh, penindas, pencuri, pezina, perampok, manusia susila, dan pengkhianat akan selalu ada. Tetapi kejahatan yang lebih buruk daripada semua itu adalah sikap tidak tahu berterima kasih. Rasul Paulus, tokoh yang sezaman dengan Seneca, tampaknya juga sependapat dengannya. Di Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-21, ia menulis bahwa salah satu pemicu kemerosotan umat manusia adalah keengganan mereka untuk mengucap syukur kepada Allah. Dalam surat kepada jemaat di Kolose, 3 kali, Paulus mengingatkan saudara-saudari seimannya untuk bersyukur. Ia berkata, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ketika kita mengizinkan damai sejahtera Allah memerintah dalam hati kita patut membalasnya dengan bersyukur. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Rasa syukur bahkan harus menjadi ciri khas doa-doa kita. Kebaikan Allah yang begitu besar kepada kita mengingatkan kita pada salah satu realitas hidup yang luar biasa. Dia tidak saja layak menerima ungkapan kasih dan penyembahan kita, tetapi juga pantas menerima hati kita yang dipenuhi dengan rasa syukur. Segala sesuatu yang baik dalam hidup ini datang dari Dia. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17. Dengan semua yang telah kita terima di dalam Kristus, sudah sepatutnya ucapan syukur terus mengalir dari hati kita dan mulut kita. Kiranya kita merespons anugerah Allah yang indah dengan selalu bersyukur kepadanya. Sahabat ODB, apa saja berkat-berkat terbesar yang paling berarti yang pernah Anda dapatkan dalam hidup? Dan apa saja berkat yang Anda terima sehari-hari tetapi selalu mudah Anda lupakan? Bapa yang mengasihiku, ampunilah aku ketika aku menganggap remeh dirimu dan berkat-berkat yang Kau berikan. Jadikanlah hatiku penuh dengan syukur, supaya aku menghormati dan memujimu untuk semua yang telah dan sedang Engkau lakukan. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.